Muibi. Iya. Kali ini gue pengen cerita tentang perempuan yang ngelanggar pamali di pesantren yang mengakibatkan banyak kejadian horor yang nimpa dia. Aduh. Kita sebut aja perempuan ini namanya Aya ya. Aya ini dulu sebelum masuk pesantren tuh anaknya nakal dan gak bisa diatur. Sampai akhirnya kedua orang tuanya tuh meninggal karena sakit. Nah sebelum meninggal, bapaknya tuh pengen banget Aya nih jadi penghafal Al-Quran. Awalnya si Aya tuh mikir dia tuh gak akan bisa jadi penghafal Al-Quran karena dia tuh sama sekali gak agamis. Bahkan dia tuh sering ninggalin sholat, terus juga ngerokok, bahkan sampai minum-minum juga. Tapi setelah dapet dukungan penuh dan diyakinin sama om dan tantenya, akhirnya Aya nih semangat dan yakin untuk masuk ke pesantren. Terus dia juga pengen jadi penghafal Al-Quran karena si Aya tuh ngerasa kalau cuma itu tuh yang bisa dia kasih ke orang tuanya. Aya nih punya teman namanya Uci. Mereka ini beda kamar dan komplek. Nah komplek itu kalau di pesantren ini tuh disebutannya untuk daerah per kamar gitu. Oke. Jadi pesantren Uci tuh namanya pesantren Salafiyah. Nah pesantren Salafiyah ini tuh pesantren yang metode pembelajaran itu tradisional dan khusus ngaji kitab kuning. Di pesantren Uci ini tuh ada 4 lantai terus gede banget. Bentuk pesantren itu tuh kotak dan saling ngiterin, dan di tengah-tengah tuh ada sumur gede yang biasa digunain santri. Karena sumur ini tuh biasa digunain santri buat nyuci baju atau minum langsung. Karena air dari sumur itu tuh bersih dan udah didoain juga. Nah karena Aya ini penghafal Quran, jadi kamar dan kompleknya tuh beda lantai sama si Uci. Karena semua santri penghafal Al-Quran ada di lantai 4. Alasannya tuh karena santri yang penghafal Al-Quran itu tuh kompleknya paling deket sama rumah kiainya. Jadi biar gampang setoran hafalan gitu loh. Nah akhirnya si Aya sama Uci tuh jadi deket banget Muibi semenjak kenal di pesantren ini. Tapi ada satu hari tiba-tiba si Aya nih ngindar dari Uci, sama sekali gak mau ketemu gitu. Di situ si Uci tuh bingung karena ngerasa kayak gak ngelakuin kesalahan apapun, tapi kok dijauhin sama si Aya. Sampai akhirnya Uci tuh negor Aya dan dia tuh minta penjelasan gitu. Ya kalau misalkan emang dia salah, dia tuh mau minta maaf, maksudnya gitu. Iya jangan didiemin gitu kan. Tapi si Aya ini cuma bilang, gak apa-apa, aku cuma lagi kesulitan hafalan, jadi gak mau ketemu siapapun. Di situ si Uci tuh bingung karena si Aya tuh gak pernah aneh kayak gitu. Nah sementara Uci yang tahu kalau misalkan ada yang gak beres, kayak terus-terusan ngedesak Aya biar jujur gitu loh. Di situ Aya tuh sempat marah terus bilang, udah seminggu aku diganggu sesuatu yang mirip kamu Ci. Setiap malam aku dihantuin orang yang mirip kamu, dan itu kayak ngegangguin hafalan aku. Jadi dia minta tolong untuk gak diganggu dulu. Iya. Ngedengar hal itu tuh si Uci kaget banget, karena sebelumnya Uci sama Aya tuh sama sekali gak pernah dapet gangguan apapun loh di pesantren. Bahkan mereka juga gak pernah ngomong apapun tentang makhluk halus gitu lah. Sampai akhirnya si Uci tuh gak berhubungan lagi sama Aya sekitar 3 mingguan. Karena si Aya bener-bener terus-terusan ngindar. Dan akhirnya suatu hari si Aya tuh udah bener-bener gak kuat dan ceritain nih semuanya ke si Uci. Jadi selama 3 minggu Aya tuh udah dapet 4 gangguan. Gangguan yang pertama itu adalah waktu Aya lagi wudhu di sumur tengah. Terus dia pas lagi mau sholat malam, pas dia ngambil wudhu, Aya tuh ngeliat ada santri yang mau sholat juga. Di situ si Aya tuh ngira itu tuh salah satu ustazah di pesantren itu. Terus abis itu jalan gitu dari komplek lantai 3 mau ke masjid. Nah awalnya si Aya tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh. Tapi si ustazah itu tuh tiba-tiba bolak-balik 3 kali lebih. Aya yang lagi wudhu tuh bingung, terus dia langsung nyapa, kok bolak-balik, nyari apa ustazah? Nah si ustazah itu akhirnya berhenti, terus ngadep ke arah Aya dan bilang, iya nyari kaki hilang. Nyari kaki hilang. Si Aya tuh yang ngedenger itu langsung kaku, takut, dan gak mungkin salah dengar karena pesantren baru lagi sepi, cuma mereka berdua doang. Di situ Aya tuh baru sadar Muibi kalau anggota badan sosok itu cuma ada kepala sampai perut doang, kakinya gak ada. Gila. Set. Di situ si Aya buru-buru kabur, gak jadi sholat malam, terus dia langsung masuk tuh ke kamar. Nah udah tuh Muibi, ada lagi gangguan yang kedua pas Aya lagi haid. Dan dia tuh mandi malam karena dari pagi sampai sore dia tuh ada tugas. Jadi baru sempet mandi habis maghrib. Kamar mandinya tuh cuma pakai sekat doang, jadi nggak ada pintunya. Dan bak airnya tuh kayak manjang gitu. Jadi semua santri kalau mandi bisa ngeliat tangan dari samping. Yeah. Karena bak airnya tuh jadi satu kan. Mm-hmm. Nah di sini si Aya tuh lagi nyuci pembalutnya.
Tapi dia tuh kebiasaan buat nyuci pembalut tuh pakai deterjen. Dan apesnya di malam itu dia tuh lupa kalau deterjennya tuh habis. Dan kebetulan di sampingnya tuh lagi ada yang mandi juga. Jadi dia minta tuh, terus dikasih. Tapi pas dia nyuci pakai deterjen itu, dia tuh ngerasa darahnya malah makin banyak dan gak hilang-hilang. Terus gak tahu kenapa orang di sebelahnya tuh nyeletuk, "Opo ya?" Terus dijawab lah sama Ayah, "Ini nyuci pembalut gak selesai-selesai." Terus dijawab lagi, "Daripada koe ngumbah gak ae sabun, mending kayak no aku ae." Yang artinya tuh daripada kamu cuci pakai sabun, mending kasih saya aja. Wah, kasih apanya maksudnya? Pembalut yang ada darahnya banyak itu, Muy. Buat apa anjir kasih ya? Itu dia. Terus suaranya tuh kan tadi normal kan, kayak santri biasanya. Tiba-tiba tuh berubah jadi suara nenek-nenek, serak basah. Dan setelah ngomong gitu, nenek-nenek itu langsung ketawa. Ih. Aduh gila. Anjir. Di situ si Ayah ketakutan banget, terus langsung matung lah di tempat. Tapi suara sosok nenek-nenek itu tuh tiba-tiba muncul lagi, terus ngomong, "Sudah Mbak Ayah, saya udah mau selesai nih mandinya." Sampai disebut namanya Bi anjir. Dan itu masih suara yang nenek-nenek. Iya, Wah, anjir. tapi gak lama suaranya berubah langsung jadi normal. Dan ketika orang sampingnya udah beneran selesai, si Ayah ngelihat orang di sebelah tuh santri biasa, santri baru. Gila. Aneh banget ya. Asli. Di situ dia tuh bener-bener ngerasa aneh, terus dia ketakutan banget. Dia tuh bingung kenapa kok bisa segitunya gitu. Tapi gak sampai situ aja Moibi. Ada lagi di hari lain. Pas semua santri lagi pergi ke makam ziarah keluarga pesantren. Itu tuh kayak kegiatan rutin di setiap malam Jumat sore sekitar jam 4. Ayah sama temennya namanya Mbak Laila gak ikut karena dapat tugas untuk jaga Gus Adam. Nah Gus Adam tuh yang paling kecil di keluarga pesantren, umurnya sekitar 6 tahunan. Waktu itu Gus tuh lagi mandi sama Mbak Laila. Jadi si Ayah pergi ke kamar sebentar buat ganti baju karena bajunya kotor habis masak. Pas udah ganti, Ayah dengar kamarnya tuh kayak diketok. Pas dibuka, dia ngeliat ada anak kecil lari. Terus tiba-tiba pas sampai di pojokan, anak kecil tuh berhenti. Nah si Ayah karena ngeliat anak kecil, dia mikir kalau itu tuh si Gus Adam kan. Disamperin lah sama si Ayah. Terus si Gus Adam ini tuh berhenti, berdiri di tengah jalan, tapi cuma kayak kelihatan siluet aja karena lorongnya lagi gelap. Terus dipanggil lah, "Gus, sampun mandi jenengan." Artinya Gus udah selesai mandinya. Terus dilanjutin lagi nih, dia nanya, "Mbak Laila di mana?" Anak kecil di depan itu tuh gak nyaut sama sekali Moibi, tapi balik badan terus langsung lari lah ke Ayah. Dan pas mau sampai, kepala si anak kecil ini tuh jatuh ke bawah. Wah. Pus. Sisa badannya doang yang berdiri. Anjir digangguin sama macam-macam makhluk halus ya? Iya bener. Nah di situ Ayah bener-bener langsung teriak keras banget, dia shock banget. Dan gak lama si Mbak Laila keluar ngegendong Gus Adam. Wah anjir. Nah jadi gangguan yang dialami Ayah tuh bermula karena dia ngelakuin pamali di pesantren. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si Ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Ayah gak tahu Moy. Oh apes juga berarti dong. Iya bener. Nah sampai suatu hari si Ayah ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si Ayah tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri, karena dapat pesan dari Kiai kalau anak Kiai yang kecil tuh lagi sakit. Jadi si Kiai ini tuh pesan gak boleh bikin gaduh karena anaknya lagi sakit itu. Takutnya nanti kebangun terus nangis. Jadi dia hafalan di lantai 1 yang mana itu sepi lah ya. Bener. Jadi gak ganggu orang gitu. Oke, terus? Karena si Ayah takut dimarahin, bener kata lo Bi, dia akhirnya ke lantai 1. Karena si Ayah ini tipe yang kalau hafalan tuh harus keras suaranya. Tapi dia sekarang posisinya udah tahu nih kalau di lantai 1 tuh gak boleh. Belum, dia belum tahu Oh juga. dia gak tahu. Dia masih belum tahu. Oke, terus. Nah jadilah dia hafalan di lantai 2 dulu nih awalnya. Tapi pas dia sampai di lantai 2, waktu itu tuh lantai komplek pada direnovasi. Jadi lantainya tuh kayak diganti ulang dan dicat ulang gitu. Jadi gak nyaman nih si Ayah kalau misalkan mau hafalan di situ. Akhirnya dia hafalan lah ke lantai 1 nih. Nah akhirnya si Ayah tuh bangun sekitar jam 1 pagi. Pakai mukena, dia bawa Al-Qur'annya, terus dia turun ke lantai 1. Dia duduk di tangga untuk hafalan. Keadaannya di situ semuanya sepi, nggak ada yang bangun karena ada peraturan tuh di pesantren itu.
Jam 10 malam harus steril dan gak boleh ada yang keluar dari kamar. Nah 15-20 menit kemudian si ayah nih mulai hafalan kayak biasa. Gak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya dari ekor mata si ayah nih ngeliat ada orang yang berdiri tapi gak kelihatan jelas sosok siluetnya tuh kayak gimana. Karena gorden itu tuh kayak bergelombang, tapi kelihatan banget nih kalau sosok ini tuh kelihatan gede banget. Dari balik gorden itu? Iya. Oke. Di situ si ayah tuh mikirnya itu salah satu santri. Tapi makin lama bayangan itu tuh makin kecil. Berarti ya makin deket kan siluetnya. Nah pas ayah nengok, siluet itu tuh kayak duduk. Dan ada cepolan kayak di rambutnya gitu, di rambut atasnya. Ayah sebenarnya udah takut tuh di situ, tapi udah nanggung lah, hafalannya dikit lagi selesai. Dan ayah juga mikir udah gak ada tempat lain lagi buat hafalan. Terus akhirnya si ayah lanjut hafalan. Kali ini hafalan tuh agak keras. Tapi semakin keras di hafalan, ayah tuh ngerasa sosok ini tuh ikutan hafalan dan ngaji bareng sama dia. Wah gila. Udah 20 menit hafalan, dia makin gak fokus. Ayah akhirnya tetap ngaji tuh. Dan beneran sosok ini ikutan hafalan dan ngaji. Akhirnya pas ayah berhenti, ayah tuh ngelihat jelas banget kalau sosok siluet ini tuh pocong sebenarnya. Ya gila. Anjir. Sambil ngaji, ayah terusan hafalan ayah sambil si pocong ini tuh ikutan ngaji Muhyiddin. Bangsat. Ih. Dan si sosok pocong ini dari kepala sampai pinggul itu tuh kayak geser-geser ke kanan, ke kiri, kayak gini loh. Ya gila. Nah si ayah sebenarnya tuh udah teriak ketakutan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain, apalagi lari kan. Ada kali 10 menitan tuh si ayah bener-bener matung sambil terus ngedenger pocong ini tuh ikutan ngaji. Tuh anjing ribet. Tapi ya udahlah, si ayah coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega. Tapi tiba-tiba dia tuh ketakutan lagi. Bahkan kakinya sampai lemes karena dia tuh ngelihat jelas banget ada siluet pocong itu. Tapi kali ini tuh gak ngaji, ngeluarin suara kayak orang kecekek gitu. Tapi suaranya tuh ngebas banget. Terus gak lama kemudian ada yang bisik-bisik lah ke ayah, "Wong duso koyo koe ora oleh ngaji." Artinya orang yang berdosa kayak kamu gak boleh ngaji. Wah gila. Dan pas dia nengok Muhyiddin, ada pocong itu di depan mata ayah. Pocongnya tuh mukanya busuk banget, matanya keluar ngegantung di uratnya. Ih. Terus matanya tuh warnanya hijau kemerahan gitu. Dan mukanya tuh udah gak utuh karena kayak udah digerugutin ulet gitu. Oh gila. Ih. Nah setelah kejadian di lorong itu, si ayah tuh baru ceritalah itu semuanya. Dan semenjak itu si ayah tuh ngehadap ke Bu Nyai. Bu Nyai ini tuh kayak orang di pesantrennya. Dan ceritalah semua hal yang dialamin semenjak itu. Di situ Bu Nyai cuma ngelus-ngelus kepala ayah dan senyum sambil bilang, semua makhluk yang gak terlihat itu adanya mutlak, gak bisa dihindari dan diremehkan. Kita harus bisa menerima banyak makhluk jauh sebelum kamu datang. Dan mereka hidup di mana aja di sini. Bisa saja mereka terganggu karena kamu mencuri waktunya dan merasa bahwa tempat mereka bukan tempat untuk menghafal Al-Quran. Di situ Bu Nyai juga bilang, Kiai emang ngebiarin mereka di sana biar santri-santri tuh punya iman untuk dipegang. Oh, oke. Nah setelah Bu Nyai bilang gitu, ayah tuh ngerasa tenang dan dia minta solusinya. Terus si Bu Nyai baca doa-doa yang ayah tuh belum pernah denger. Terus kepalanya ayah kayak diusap-usap dan disaranin untuk ayah tuh bangun jam 2 pagi buat ngaji sama sholat malam selama 7 hari 7 malam tuh Muhyiddin. Oke. Sama dia juga disuruh puasa Senin Kamis. Nah setelah ayah ngikutin semua petunjuk dari Bu Nyai, udah gak ada lagi tuh gangguan-gangguan di pesantren. Tapi semenjak malam ayah ketemu pocong itu, si ayah ini jadi sensitif dan peka. Bahkan dia tuh bisa ngelihat hal-hal yang gak kelihatan. Oh. Terus dia juga kalau hafalan nih Muhyiddin jadi cepet banget. Kalau biasanya dia setoran hafalan 3 lembar ke si Kiai, sekarang tuh si ayah udah bisa setoran hafalan 7-8 lembar ke Kiai setiap harinya. Wow. Oh, berarti sebenarnya after dia ngelihat masuk makhluk halus itu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya? Bener. Bener. Oh. Bener-bener. Gue juga ngeliatnya kayak kalau misalkan lu dikasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, banyak makhluk di pesantren itu untuk ningkatin iman lu ya. Iya. Cuman agak ekstrim juga sih, iya gak sih? Ya lo jadi Iyalah. peka kan masalahnya.